kasus penganiayaan saya laporkan mantan suami saya karena ya saya mau mati, itu aja ya, dan didukung oleh Jadi kita ucapkan terima kasih untuk semua media yang udah menunggu barangkali, tapi ini bukan yang kita harapkan karena itu adalah edgy mediasi. Jadi untuk selanjutnya nanti kita tunggu proses selanjutnya. Silahkan kalau mau bertanya ke pihak yang lain, tapi kita tanya aja ke penyidik semuanya. Perihal penggantian akta seperti apa? Kita tidak ada pertanyaan, no comment semuanya. Oke? Kenapa harus no komen, Bu? Apa memang masih ada Kelanjutannya semuanya. Ini semuanya belum selesai. Tapi alasannya dulu tadi gimana, Bu? Itu udah di ranah penyidik semuanya. Silakan tanyakan kepada penyidik. Tapi artinya ada pembenaran terkait dengan adanya perubahan data terkait dengan Frederica Koch. Tidak ada semuanya itu. Tidak ada semuanya itu. Saya pastikan tidak ada. Penghilangkan nasab itu bukan akta otentik, ya. Oh, berarti dibantah, Bu, ya, intinya ya? Berarti dibantah ya? Untuk perubahan nama. Untuk perubahan nama berarti enggak Tidak ada perubahan nama. Tidak ada perubahan nama. Tidak ada perubahan nama. Itu bukan akta. Itu bukan akta otentik, sekali lagi, ya. Terima kasih. Kalau yang gelaran itu Bu, gelar Kesultanan Sunda itu gimana, Bu? Itu bukan akta otentik. Cukup. Jadinya intinya untuk apa? Jadinya intinya untuk apa itu akte itu? Kenapa? Yang gelar itu jadinya intinya untuk apa? Nanti kita ini proses belum selesai, nanti ditanya kepada penyidik semuanya. Artinya mediasi berjalan buntu ya tadi ya? Tadi sudah ada, alhamdulillah, komunikasi yang lancar antara Bu Nongki dengan Bu Yulia. Sudah terjalin komunikasi yang sangat hangat. Dan terakhir kita kasih kesempatan beliau berdua. Bu Nongki boleh statementnya dong? Gimana, Bu? tadi bertemu dengan Ibunda Frederica? Your statement. At the end of the day, Ya, we are just human. oke. We love everyone, so it's okay. Ya, Berarti komunikasi so far? good, Yes. fine, sangat hangat. Sangat hangat. Kami berikan kesempatan berdua. Tadi PH semuanya keluar, dari polisi juga keluar, jadi Bu Nongki berdua dengan Ibu Yulia. Ya, kita doakan semuanya beres semuanya ya. Kembali lagi. Bu Nongki. Nanti kita tunggu dari penyidik, oke? Kapan Ya. rencana mau dipertemukan ibu Frederica kandung dengan anak kandungnya? Wah, itu bukan bukan ke kita ya, bukannya kita yang menghalangi. Maaf, itu bukan kita yang menghalangi. Tapi Ya. kabarnya Frederica Iya. sendiri saat ini katanya Sulit. lebih dekat ke Atau Ibu gimana? Nongki. Nah, itu bagiannya ke PDK, bukan di kita, oke? Terima kasih semuanya. Kabar Frederica sekarang gimana? Ibu? Gimana Bu Nongki? So far, So far? condition Frederica? Baik. Baik, bagus-bagus. Ada di rumah Bu Nongki atau sama Oh, siapa? tidak ada. Bu Nongki tinggal di London. PDK sekarang lagi Komunikasi bekerja. terakhir. PDK sekarang lagi bekerja. Yuk. Bekerja di Ya. mana, Bu? Mohon maaf, Bu Nongki nih baru landing. Jadi mohon ini jet lag, dan karena beliau adalah warga negara yang baik, jadi beliau langsung ke sini. Jadi mohon maaf, mohon semuanya pengertiannya ya. Mbak-mbak, ibu-ibu Bu, ya. Mohon kronologis maaf. awalnya seperti apa sih, Bu? Mohon maaf Kenapa ya. kenapa bisa sampai Fred is- kejadian seperti ya, ini? Very nice person. It's okay. Ya. Oke. Good. And thank you for asking. Ya. Bu, ibu namanya siapa, Bu? Kenapa? Ibu namanya Saya dengan siapa? Nita. Siapa? Nita. Nita. Sebagai- Sebagai PH-nya, sebagai lawyer Bu Nongki. Oke, siap. Ya. Makasih Bu ya. Sama-sama. Bu Nongki, ada yang mau Makasih disampaikan, Bu semuanya Nongki? ya. Oh, thank you for waiting for us. Thank you for asking. Tur nuhun. Atur nuhun. Bu Nongki mohon maaf, bahasa Indonesia kurang, jadi bahasa Sunda dengan bahasa Inggris ya. Mohon maaf. Jadi nggak bisa Damang, Bu. Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Ya, makasih semuanya. Makasih. Nggak mau ditanya banyak-banyak karena baru landing dari London, jet lag. Dia bisanya pakai bahasa Sunda sama bahasa Inggris. Bahasa Sunda jadi dia bisa ngomong. Iya, tadi kan nih sudah bertemu dengan Ibu Nongki sendiri. Ya, jadi pertama-tama terima kasih atas waktunya teman-teman ya, yang dimana saya yakin teman-teman juga profesional menyampaikan pemberitaan tentunya tidak berpihak. Ya, terima kasih. Saya hari ini datang ke Polda Metro Jaya bersama tim kuasa hukum dari kantor Sunan Kalijaga, ingin juga menyampaikan ya, menyampaikan apresiasi kepada Bapak Kapolri
khususnya dengan adanya saat ini untuk kasus-kasus yang dianggap bisa dibicarakan ya sama pelapor maupun terlapor, kedua belah pihak bisa dibicarakan secara kekeluargaan tanpa harus mendorong menjadi satu kasus hukum. Kami sangat mengapresiasi yang dinamakan restoratif justice atau disingkat jadi RJ. Nah, namun demikian saya juga memohon kepada Bapak Kapolri, kalau memang perkara-perkara yang tidak bisa ya dikomunikasikan atau dipertemukan melalui RJ, itu harus segera ditindak tegas. Kenapa saya berbicara seperti ini? Kebetulan saya saat ini sangat banyak mendampingi para korban kekerasan terhadap wanita. Ya, banyak sekali saya menangani perkara-perkara tersebut. Namun demikian agak sedikit terhambat dikarenakan yaitu tadi itu ada upaya-upaya untuk mendamaikan. Saya juga bisa dicek bahwa saya memang orang yang lebih suka menyelesaikan segala sesuatunya di meja daripada di meja hijau. Namun demikian, saya juga meminta tetap kepada institusi Polri agar menegakkan hukum, memberikan rasa keadilan kepada para korban wanita khususnya yang mendapat kekerasan. Ya, seperti yang dialami oleh Bu Yulia juga di laporan lainnya juga mengalami kekerasan ya dari mantan suami ya Bu ya. Iya. Begitu juga klien saya Ibu Mendy yang saat ini sedang viral dan berjalan mendapatkan kekerasan dari suaminya. Nah, pertanyaan saya, apakah keadilan itu hanya milik daripada orang-orang yang kaya atau orang-orang yang punya jaringan? Sehingga walaupun korban-korban ini dari kaum wanita ini harus mengalami proses hukum yang cukup melelahkan, cukup panjang. Ya, seperti Bu Yulia ada hampir 1 tahun Bu ya. Iya. Harus melalui ini semua. Bagaimana psikologinya, bagaimana dia menjalani kehidupannya. Begitu juga Ibu Mendy ya, untuk kasus kekerasan, percobaan pembunuhan yang berulang-ulang kali dialami. Itu sudah 3 bulan prosesnya sampai sekarang. Ya, begitu juga dengan Ibu Yulia, sampai sekarang para pelaku ini belum ada ya penahanan. Nah, ini yang saya juga memohon atas nama wanita Indonesia, memohon kepada Bapak Kapolri ya untuk menindak tegas para pelaku kejahatan yang kami duga melakukan kekerasan terhadap wanita gitu. Jadi itu, nah hari ini kebetulan terlapor Ibu yang berinisial N ya sudah hadir tadi dalam acara RJ. Namun demikian sampai detik ini belum ada titik temu sehingga ya harus menunda waktu lagi. Nah, artinya hampir 1 tahun apa yang sudah dilakukan oleh Bu Yulia ini betul-betul masih dalam penantian dan belum ada rasa keadilan di sini. Gitu. Oke, tapi tadi kabarnya Bu Nungki sendiri sudah berbicara dengan Mami katanya. Iya, ya itu kan makanya dia kan RJ ingin ya saya terbuka untuk etikat baik ya, dan kenapa saya bisa laporkan ini masalah surat sertifikat yang sudah diciptakan, bukan personal lagi ya, itu sertifikat itu. Jadi biar bagaimanapun ini sudah melanggar hukum dan harus ditindaklanjutkan. Ya seperti itu. Jadi saya kasih gambaran ke dia bahwa ini adalah perbuatan yang salah. Walaupun saya berkomunikasi baik selama ini, ya kalau dia jahat saya juga nggak berkomunikasi. Kita kan tidak tahu orang berniat baik tapi tahunya buntutnya seperti ini. Itu ya yang saya alami dan mungkin yang dari pihak pelapor pun begitu. Kerugian Ibu apa saja? Kerugian saya itu kan saya hampir setahun saya jauh dari anak, sikap anak saya. Sampai detik ini belum ada komunikasi Bu ya? Belum ada komunikasi ya, makin menjauh karena ada support dari
Ibu N ini ya dukungan, dan seperti hal yang kasus saya yang penganiayaan itu ternyata kan disupport juga oleh Bu N ini, itu kenyataannya karena di kendaraan-kendaraan ataupun yang lainnya saya juga ini Punya buktinya. bukti. Saya semua itu tidak omongan, saya pelajarin, saya tidak ada maksud untuk menjatuhkan siapapun. Satu seperti silsilah itu adalah melanggar ya, karena saya tidak membuat, menandatangani ataupun memberikan identitas anak saya ataupun saya ya. Jadi bukan merasa saya ingin berbuat sesuatu kecewa, tidak. Ini ada pelanggaran, dan satu untuk saya laporkan kasus penganiayaan, saya laporkan mantan suami saya karena ya saya mau mati, itu aja ya, dan didukung oleh Ibu N. Jadi itu ya, kerugian saya cukup. Ada dugaan bahwa peristiwa penganiayaan yang dialami oleh Ibu Yulia klien kami ini ada dugaan ya, ada dugaan berdasarkan adanya alat bukti tentunya Bu ya. Iya. Ibu N ini juga ada peran di peristiwa penganiayaan itu. Mami, itu Nah, tadi kan sekilas Bu, flashback sedikit, awalnya seperti apa sih kronologis awal sehingga sampai Yang mana? yang perebutan yang soal anak Ibu sendiri? Hanya pertemanan aja, karena dia bilang ingin ingin menganggap Frederica seperti anaknya, karena dia mensupport Fred, bukan support dia menyekolahkan atau apa, tidak. Pada saat anak saya di dalam ajang Putri Indonesia, dia ada di England, dia berkomunikasi ke saya dulu ya, dia support, awalnya mau support, bukan mau jadi anak. Dia support terus kegiatan saya dengan sosial, dia aku mau bantu, baik, ini namanya orang berbuat baik ya, komunikasi kita baik. Itu saya melihat backgroundnya dia, siapa dia ya, ada keluarganya di sini dan dari Sumedang ya, oke, mungkin keluarga baik-baik, saya terima dengan baik. Komunikasi, saya baru ketemu sekali pada saat tahun lalu dia datang ke Indonesia, dan itu dia datang dan ketemu anak saya pun, anak saya menghindar awalnya ya. Jadi selama ini hanya communication ke anak saya belum itu dekat. Jadi dia mendekatin saya dulu. Lama-lama dia mau dengan ketertarikan dengan mungkin Fred, mengatakan seperti saya ingin Fred jadi anak saya, ya ingin bantu. Nah, saya berpikiran positif. Ya mungkin dia ingin punya anak, tapi kan sekedar omongan. Terus dia mau menjadikan anak saya apa sih yang jadi gelar ya? Memberikan gelar. Oh oke. Gelar kerajaan. Nah, gelar kerajaan itu aja, kagak mau jadikan aku bikinin silsilah ya. Tidak dijelaskan soal silsilah, hanya gelar. Nah, saya tunggu-tunggu gelar itu mana. Dari pihak kerajaan pun gelar tidak ada yang datang. Alasannya COVID, dia kan nggak datang di England, tapi kan ada keluarganya. Tidak dijelaskan prosedur ataupun apa, itu gelar ya. Nah, kalau untuk jadi anak hanya omongan. Siapa sih yang nggak ini? Saya juga nggak ada apa-apa. Saya pikir nggak serius, cuman dalam ini aja. Nah, tiba-tiba datanglah surat silsilah itu yang menyatakan bahwa Frederica adalah anak biologis dari Ibu N yang menjadi terlapor kan? Ya, itu yang saya shock. Saya pertanyakan itu ke anak saya, diem. Masih saat itu masih ada mantan. Saya tanyakan itu, tolong ditanyakan sebagai seorang bapak, kan harus pro ke saya. Tapi enggak, mereka seperti pada diam. Saya pertanyakan lagi ke Ibu Nongki, kamu mau setuju? Begitu jawabannya. Nah, jadi saya investigasi sendiri untuk kebenaran surat ini, tidak langsung melapor ya, perlu di ini. Saya ada etikat menyelidikin sampai ke kerajaan. Kita somasi juga. Ya, diisomasi. Dan tadi pun saya bilangkan ke Ibu N, kenapa kamu tidak mau minta maaf sebelum saya ada pelaporan? Etikat baik dari awal. Tadi ada permohonan maaf nggak? Tidak. Permohonan maaf, tapi kan untuk saat ini setelah mau kemana, ini mau kita teruskan atau tidak? Begitu, tapi kan baru omongan, kita kan harus tertulis. Ya dia cuman, ya udah kata alasannya dia minta maaf sebelumnya. Loh, minta maaf kemana? Nah, tidak ke Bang Sunan, ke pengacara saya. Kamu bikin YouTube,
sendiri, kerajaan pun tidak ada minta maaf. Pengacara saya sudah kasih somasi. Sampai sekian ini pun tidak ada. Tidak ada tanggapan. Tidak ada tanggapan. Alasannya katanya anak saya. Alasannya dilarang. Saya bilang, kamu seorang ibu yang mengaku anak. Seharusnya tahu perbuatan apa yang salah. Dan agama kamu ada ajarin dengan ini. Itu kan perbuatan salah. Kenapa kamu turutin? Nah sekarang akhirnya begini. Karena kamu dengerin katanya anak saya. Sekarang dia ngeblangin anak saya. Perlu dia, kita nggak tahu, itu kata dia. Saya dilarang sama anak saya untuk minta maaf sama Sunan. Itu anak saya dibilang tadi. Kan belum tahu. Kata dikit-dikit anak saya. Gitu. Oke, itu sekilas terkait dengan laporan kita di Polda Metro Jaya. Nah, kita juga mau update terkait dengan kasus laporannya Bu Yulia yang mengalami penganiayaan pada saat itu yang sudah dilaporkan dan ditangani oleh Polres Tangerang Selatan. Ya, yang dimana Bu Yulia melaporkan mantan suaminya, yang dimana pada saat peristiwa penganiayaan itu ada disaksikan oleh Fredrika, dan Fredrika itu datang bersama-sama ya, bersama-sama ke rumah itu ya. Bahkan Fredrika menurut keterangan dari klien kita adalah melihat bagaimana mantan suaminya atau mantan bapak sambungnya itu sedang melakukan kekerasan terhadap ibunya, tapi Fredrika diam saja Bu ya. Iya. Nah saya bisa menyimpulkan dari kacamata hukum. Artinya kalau menurut kacamata hukum kami, Fredrika itu tidak bisa lepas dari satu rangkaian perbuatan dugaan pasal yang kita laporkan di Polres Tangerang Selatan. Maka saya mendorong juga meminta kepada pihak Polres, dalam hal ini penyidik dan Kanit, supaya juga menetapkan status Fredrika sebagai tersangka. Seperti yang saat ini terlapor Pak Simon sudah tersangka. Ya. Ya, mungkin Pak Dedi bisa jelasin tersangkanya. Ya, jadi akibat dari permasalahan yang berawal dari Ibu N ini, nah secara psikologis klien kami mengalami gangguan. Ya, maksud saya Salah satu artinya sampaikan statusnya saat ini atas laporan kita, Pak Simon tuh apa, si Fredrika bagaimana, sampai itu aja. Untuk status pelaporan kita di Polres Tangsel terhadap saudara Simon pada tanggal 23 Juni kemarin, kita sudah dikasih tahu oleh pihak penyidik unit PPA bahwa Simon sudah jadi tersangka. Nah, mungkin sekarang ini karena ada permohonan dari PH-nya, dia dikenakan wajib lapor seminggu 2 kali, hari Senin dan Kamis. Oke, Fredrika gimana Fredrika? Fredrika cuma baru sebatas sebagai saksi aja. Nah, itu yang kami dorong, bagaimana musyawarah dengan tim ini harus dijadikan sebagai tersangka juga. Tersangka juga, karena tidak bisa lepas ya, di mana seseorang datang bersama-sama, ya, terus melihat ada satu peristiwa yang mungkin saja bisa berakibat fatal kepada klien kami, tapi Fredrika kami duga membiarkan peristiwa itu sehingga Ibu Yulia klien kami harus merangkak ya pergi ke rumah sakit seorang diri. Itu yang sangat saya sayangkan. Rasanya saya yang pernah menjadi kuasa hukum atau pengacaranya Fred, saya tidak percaya awalnya mendengar kok bisa ya seorang Fred, seorang anak melihat ibunya sedang dianiaya oleh mantan bapak sambungnya tapi tidak melakukan upaya apa-apa. Maka saya meminta jangan segan-segan untuk Polres Tangerang Selatan juga menetapkan Fredrika sebagai tersangka. Gitu loh, atas perbuatannya, atas perannya di situ. Bang, itu ya Bu ya. Mami, tadi kan lepas dari yang tadi tuh Ibu Nungki tuh yang lepas dari ini, balik lagi ke kasus yang tadi. Ini tadi Ibu Nungki bilang nggak ada perubahan akta nama dan ini gimana tadi pas proses dalam gimana? Tadi dia membantah semuanya yang tidak ada gitu. Gimana itu Mami Bang? Jadi gini teman-teman, dan kita Bu Yulia hadir di sini sebagai warga negara yang baik
mendapatkan undangan atas inisiasi sesuai dengan